Saudara-saudariku yang terkasih, hidup dalam persatuan itu selalu menyenangkan, selalu menguatkan, selalu meneguhkan. Ketika kita bersatu, maka kita kuat. Itulah selalu diungkapkan dalam ungkapan atau slogan yang biasa kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Meskipun ungkapan ini saat ini orang selalu bilang tidak relevan, karena kalau kita bersatu maka virus akan berkembang. Tetapi persatuan yang mau ditekankan dalam slogan ini adalah kita sehati, kita seperasaan, sehingga kita saling menghidupkan satu sama lain, kita saling mendorong, kita saling menguatkan satu sama lain, supaya persatuan itu menghasilkan buah yang baik. Persatuan ini menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, persatuan dalam iman atau kekristenan kita ditekankan dalam bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya." Ungkapan ini menekankan soal kesatuan, bahwa Kristus sebagai pokok yang memberi hidup, yang memberi daya, yang memberi kekuatan untuk setiap ranting-rantingnya. Ranting itu bisa memiliki daun, ranting itu bisa hidup, bisa berbuah jika dia bersatu dengan pokok anggur itu sendiri. Niscaya kalau ranting ini berdiri sendiri, dia butuh nutrisi, dia butuh air yang bisa menghidupkannya. Dan itu bisa didapatkan ketika bersatu dengan pokok anggur. Dan pokok anggur dalam bacaan hari ini adalah Kristus sendiri. Dan ranting-rantingnya adalah kita semua. Kita bisa hidup, kita bisa berdaya guna ketika kita bersatu dengan Kristus. Ia yang mengalirkan rahmat kehidupan, mengalirkan kasih, supaya kita bisa berbuah bagi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup di dalam Kristus, bersatu dengan Dia, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis. Buah yang dirindukan, buah yang dinantikan. Kalau buah yang kita hasilkan asam, dihindari, ditakuti, bahkan mungkin bisa menjadi racun, jangan-jangan kita tidak mengambil sumber kehidupan, rahmat, nutrisi itu bukan dari pokok anggur yang benar. Untuk itu Tuhan mengajak kita dalam bacaan-bacaan hari ini. Bersatu dalam Kristus membuat kita bisa hadir memberi makna bagi orang lain. Mengubah hati yang keras bisa menjadi lembut, mengubah penolakan menjadi penerimaan. Seperti dalam bacaan pertama ketika orang-orang menolak Saulus. Namun dengan penjelasan Barnabas, akhirnya mereka menerima Saulus, membaptisnya, memberi nama Paulus, dan kemudian pergi kemana-mana menjadi rasul Tuhan. Hidup dalam Kristus mengubah pandangan orang, mengubah yang ditakuti menjadi yang dicintai. Dan mencintai Kristus, bersatu dengan Kristus, menerima rahmat dari Kristus, membuat kita juga mengalirkan rahmat itu. Rahmat itu dialirkan lewat mencintai. Maka bacaan kedua, Santo Yohanes mengatakan kepada kita, mencintai atau mengasihi itu tidak sekedar perkataan, atau tidak sekedar dengan lidah kita. I love you, aku sayang padamu, dan lain sebagainya. Tetapi terlebih pada perbuatan dalam kebenaran. Berbuat saja tidak, tetapi berbuat dalam kebenaran. Karena apa? Kita bersumber dari pokok anggur yang benar. Kita bersumber dari Kristus yang mengalirkan air kehidupan bagi kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita yang jauh,
menerima nutrisi atau air kehidupan dari tempat yang salah, mari kita kembali menerima dari pokok anggur yang benar, yakni Kristus itu sendiri. Kita menerima dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan juga telinga yang senantiasa mendengarkan sabda-sabdanya. Sehingga buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Dengan hidup dari Kristus, maka tidak ada lagi yang mengisolasikan diri, menjauhkan diri dari persatuan. Tidak ada lagi yang mau menang sendiri. Atau tidak ada lagi orang yang mau dilayani tapi tidak mau melayani. Buah yang dihasilkan karena persatuan dengan Kristus harus dibagikan bagi sesama, supaya buah yang manis itu dinikmati juga oleh orang lain, dan di saat yang sama orang lain pun terpanggil untuk berbagi bagi sesama. Di bagian akhir renungan ini saya mau berbagi bahwa hidup dalam Kristus membuat orang terbuka tangannya, ringan langkahnya untuk berbagi buat sesama. Dan sebelum membuat renungan ini, ada satu keluarga yang mau berbagi dari apa yang mereka miliki. Dan dikatakan, "Pastor, kami hanyalah sarana dari Tuhan untuk berbagi bagi sesama. Dan lewat Romo, kami salurkan berkat ini untuk orang lain, supaya mereka yang berkekurangan juga merasakan bahwa Tuhan mencintai mereka dengan tangan orang lain." Saudara, saya mau katakan sekali lagi di akhir renungan ini, bahwa ketika kita sudah dicintai, ketika kita sudah hidup dalam Kristus, maka kita terpanggil juga untuk berbagi, untuk terbuka, untuk mengalirkan rahmat yang sama bagi sesama di sekitar kita. Mari melakukan perbuatan kasih karena kita tinggal di dalam Dia. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.